Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all of the teachers and students of Senior High School in South Sulawesi. Welcome to Smart School Program, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Okay, so it's time for English class with me, Miss Afika, and today we are going to learn about English literacy, specifically about how to answer synonym questions. Nah, jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris, khususnya menjawab pertanyaan seputar sinonim atau persamaan kata. Oke, nah so sebenarnya apa sih itu sinonim? Nah, so you can see in your screen. Nah, jadi kalian bisa lihat di layar ya. Nah, jadi sinonim adalah jenis soal yang menanyakan frasa. Frasa atau kata yang memiliki bentuk yang berbeda, baik secara tulisan maupun pelafalan, namun mempunyai persamaan makna ya. Jadi dia itu bentuknya berbeda, katanya yang berbeda atau frasanya, nah tapi dia memiliki atau mempunyai persamaan makna gitu. Oke, jadi katanya berbeda tapi maknanya itu sama. Nah, dalam menyelesaikan tipe soal ini dibutuhkan pemahaman kosakata yang baik. Nah, khususnya kosakata formal dan akademik. Nah, pertanyaan yang menyangkut sinonim ini dapat bersifat leksikal, konotatif maupun kontekstual ya. Nah, jadi apa sih itu leksikal, konotatif, dan kontekstual? Nah, mari simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah makna leksikal ya. Nah, jadi leksikal, the basic or dictionary meaning of a word. Basic or dictionary meaning of a word. Nah, jadi kalau leksikal itu adalah makna dari kamus, makna sebenarnya yang berdasarkan kamus ya. Nah, so it is literal meaning without any additional context. Nah, jadi dia itu makna dasarnya. Oke? Nah, tanpa adanya konteks lainnya. Nah, for example, chair. Nah, chair itu kan ya dia kalau berdasarkan kamus artinya kursi atau a piece of furniture used for sitting. Sebuah perabotan yang digunakan untuk duduk. Nah, itu makna berdasarkan kamus ya. Atau another example, apple. Nah, apple, as you know that apple is a fruit, right? Nah, jadi apple itu kan adalah sebuah buah. Nah, jadi makna berdasarkan kamus. Nah, itu yang disebut dengan leksikal. Oke, student? Nah, lanjut. Nah, next, ada yang disebut dengan makna konotatif ya. Nah, apa itu konotatif? Nah, kalau konotatif itu adalah the emotional or implied meaning of a word. Nah, jadi dia adalah makna kata yang melibatkan perasaan ya. Nah, for example, she has a kind heart. She has a kind heart. Nah, di sini ada kata heart. Tapi heart di sini bukan merujuk kepada organ tubuh, not related to the part of body. Jadi bukan merujuk kepada organ tubuh ya atau bagian tubuh. Nah, tapi she has a kind heart di sini ya diartikan bahwa dia ini adalah orang yang baik, hatinya baik atau merujuk kepada suatu kebaikan atau kindness gitu. Oke? Nah, contoh lain, another example. Home is where the heart is. Nah, home is where the heart is. Nah, sama ya, kata heart di sini juga ya, bukan merujuk kepada organ tubuh. Nah, tapi menunjukkan bahwa, oh, home ini adalah tempat di mana ada kehangatan, kenyamanan, ataupun kekeluargaan, atau rasa kepemilikan gitu. Nah, jadi itu dia yang disebut dengan konotatif ya. Jadi hati-hati dalam mengartikan sebuah kata atau word. Nah, kita lanjut. Oke, next. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan makna kontekstual ya. Nah, kalau kontekstual kalian bisa lihat the meaning of a word that depends on the situation or sentence where it is used. Nah, jadi dia merupakan makna sebuah kata ya. Ini. Nah, makna sebuah kata berdasarkan situasi atau kalimat. Nah, atau the same word can have different meaning
Jadi same word can have different meanings depending on context ya. Nah, jadi kalau kontekstual itu dia juga bisa memiliki kata yang sama, same word, nah tapi memiliki makna yang berbeda atau different meanings berdasarkan konteks kalimatnya atau bacaannya. Oke? Nah, for example, she runs a successful business. She runs a successful business ya. Nah, di sini kata runs itu kita tidak mengartikannya berlari. Nah, so we are not talking about cycle movement. Kita tidak berbicara tentang berlari gitu. Nah, tapi kata runs di sini itu artinya manage ya, atau menjalankan. Nah, jadi dia menjalani sebuah bisnis yang sukses, manage. Nah, jadi kata runs di sini bukan artinya berlari. Oke? Nah, or another example. Let's take a break for 10 minutes. Let's take a break. Nah, for 10 minutes ya. Nah, jadi kata break di sini juga itu bukan diartikan sebagai sesuatu yang patah atau rusak, bukan ya. Nah, tapi pause atau menghentikan sesuatu gitu. Jadi hati-hati dalam mengartikan sebuah kata. Oke? Nah, next. Next is types of the questions atau tipe jenis soal dari sinonim itu sendiri. Nah, kalian bisa lihat di sini ada the word bla 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 in paragraph 1 means. Nah, misalnya kita ambil contoh. The word apple in paragraph 1 means. Nah, jadi kalian langsung scanning ya, kalian langsung cari tuh kata apple di paragraph 1 itu gimana gitu di teks. Oke? Nah, atau misalnya pertanyaannya the word bla 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 in line bla 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 is closest in meaning to. Nah, misalnya kita isi lagi the word apple in line 3 is closest in meaning to. Nah, jadi kalau kalian menemukan kata atau kalimat-kalimat yang ada kata closest in meaning atau tadi means, nah itu semua pertanyaan yang menanyakan sinonim ya atau persamaan kata. Oke? Nah, atau di sini ada lagi tipe salingnya. The underline word. So kita ganti lagi ya di sini apple. Nah, the underline word apple has a similar meaning to. Nah, jadi kalau ada juga kata similar meaning, itu juga sama ya, mencari sinonimnya. Jadi ini semua pertanyaan-pertanyaan mencari persamaan kata atau sinonim ya. Atau misalnya the word apple could be best replaced by. Nah, ini juga mencari persamaan kata, oke, atau sinonim. Oke, jadi ingat ya tadi kata-kata kuncinya di sini ada kata means, atau closest in meaning to, or similar meaning, atau could be best replaced. Nah, itu semua pertanyaan yang menanyakan sinonim atau persamaan kata. Oke ya, student, kita lanjut. Next. Nah, tips how to answer synonym questions ya. Nah, di sini ada beberapa tips yang kalian bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan seputar sinonim atau persamaan kata. Nah, the first is build your vocabulary ya. Jadi perbanyak perbendaharaan kosakatanya atau ya kalian bisa memperbanyak kosakatanya atau perbendaharaan kosakatanya dengan membaca buku ya, buku ataupun articles or vocabulary list. Nah, or maybe if you find a new word during our lesson, ya, you can write down directly. Nah, atau misalnya kalian temukan nih kata-kata baru selama pembelajarannya kita. Nah, kalian bisa langsung tulis tuh di bukunya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian temukan kosakata baru, ya tulis lagi gitu. Nah, itu bisa membantu untuk memperbanyak kosakatanya kalian. Oke? Nah, the second is identify the words part of speech. Nah, identifikasi ya, atau periksa jenis katanya. Nah, check if the word is a noun, verb, adjective, or adverb. Okay? And look for an option that matches the same part of speech. Nah, jadi kalau pertanyaannya itu word yang ditanyakan adalah berupa noun atau kata benda, ya kalian cari opsi yang berupa noun juga. Oke?
Nah, atau misalnya kata yang ditanyakan itu adalah berupa verb, ya tentu pada pilihan opsi kalian juga pilih verb ya atau kata kerja. Jadi disamakan tuh jenis katanya. Oke ya student? Nah, and then the third is read the sentences that contain the as word. Nah, jadi baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Nah, jadi kalian baca tuh kalimat-kalimat di sekitar kata yang ditanyakan di teksnya. Nah, karena kata yang berada di sekitar kata yang ditanyakan itu bisa membantu kita atau ya bisa memberikan petunjuk kepada kita untuk mencari persamaan katanya. Oke? Nah, kita lanjut ya. Oke, next. Nah, fourth, try the word in a sentence. Nah, jadi replace the given word with each options to see which one makes sense. Jadi coba nih ganti kata yang ditanyakan itu dalam kalimat. Nah, for example ya, he was elated after hearing the good news. He was elated. Sini ada kata elated ya. Dia merasa elated setelah mendengar berita yang baik. Good news. Nah, ada nih kata kunci good news. Terus ada misalnya pilihan opsi, ada sad dan ada happy ya. Nah, kalau misalnya di situ tadi kata elated, kita artikan apa tuh? Nah, ada kata good news. Nah, tentunya kita pasti happy ya. Happy mendengarkan berita yang baik. Oke? Nah, jadi coba diganti dengan kata yang ditanyakan gitu. Oke. Terus yang kelima, avoid selecting options that have the same meaning as other options ya. Jadi hindari memilih opsi yang memiliki makna yang sama. Nah, jadi misalnya nih antara opsi A sampai E itu ada dua opsi yang sama artinya. Nah, itu kalian eliminasi saja karena ya tentu tidak mungkin juga kan dua jawabannya dalam satu soal gitu. Nah, jadi hindari saja tuh kalau ada opsi yang sama artinya. Oke? Nah, seperti itu student. Kita lanjut ya. Oke, next. Oke, let's do the exercise. Ya, kita coba sama-sama latihan soal nih. Oke, question number 1. Nah, ingat ya, dalam menjawab soal literasi bahasa Inggris, we have to read the question first. Jadi kita harus baca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, so the question for number 1, based on the passage, ya, based on the passage, the word perspective in paragraph 1 means, kata perspektif, ya, di paragraf 1 itu artinya apa? Nah, ada nih kata means. Itu kan mencari sinonimnya lagi ya, atau persamaan kata dari perspektif. Nah, kita cari nih kata perspektif di paragraf 1 ya. Nah, di sini, jadi kita membaca cepat nih, cari kata perspektifnya. Kata perspektif itu ada di line ke-3 ya, ada di sini nih, perspektif. Oke, nah jadi, ada yang jawab ya, ada dari SMA 3 ya, oke. Nah, jadi sini sudah banyak jawaban yang masuk, ada yang menjawab error ya, opsi E. Oke, nah let's see. Oke, nah jadi kata perspektif itu memiliki makna apa yang sama ya? Nah, kita lihat nih kalimat-kalimat atau kata yang berada dekat kata perspektif ya. Nah, moreover, they influence the way people view the world and make them change their perspective. Oke? Nah, katanya di sini mereka mempengaruhi cara pikir atau cara orang memandang ya, ada kata view, caranya orang memandang dunia, dan membuat mereka mengubah perspektifnya. Oke, kita artikan dulu ya apa arti dari opsi A sampai E. Nah, behavior, what is behavior? Nah, behavior itu kan sikap ya, atau perilaku. Oke. Nah, karakter ya. Nah, manner juga kan artinya sikap. Nah, yang ini tadi Miss maksud, kalau misalnya ada opsi yang memiliki makna yang sama, ya kalian eliminasi aja. Oke? Si A sama C sudah pasti salah ya. Nah, position, ya posisi. Apakah tepat di situ mengubah posisinya mereka?
Nah, atau viewpoint. Nah, the meaning of viewpoint is pandangan ya. Oke. Nah, so the correct answer is the synonym of perspective itu adalah, jadi betul ya. Wow, banyak sekali nih jawaban yang masuk. Oke, ada yang jawab C ya. Oke, ada yang jawab C. Nah, kalau C itu masih kurang tepat ya. Nah, coba aja tuh kembalikan ke soalnya lagi tadi atau ke teksnya. Maksud saya ke teksnya. Nah, kalau opsi C itu ada yang bilang C. Nah, jadi kalau C benar kan tadi artinya sikap ya. Dan membuat mereka mengubah sikapnya. Apakah memang sikapnya yang mau diubah orang-orang ini? Tidak ya. Nah, dia kan berbicara tentang view atau pandangan. Nah, jadi banyak juga yang jawab C ya. Nah, jadi sebenarnya tadi cara cepatnya itu atau gampangnya, itu tadi yang Miss bilang, kalau ada kata yang sama artinya, kalian eliminasi aja tuh. Oke? Nah, so, the correct answer is actually A. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban arrow pandangan. Perspektif kan? Oke? Student? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, next. Nah, ini ada sebuah teks, tapi ya, kita baca dulu soalnya ya, for the question number 2. Oke, question number 2. According to the text, news can blah 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 public opinion and make readers take side. Oke, jadi news can bla bla bla. Nah, untuk jenis soal seperti ini, itu kita mencari dulu nih kata apa yang hilang di sini berdasarkan bacaannya. Oke, jadi ini adalah soal yang pernah masuk di SNMPTN juga. Nah, jadi kita cari nih dulu kata apa yang kita mau cari sinonimnya. Oke, nah kita lihat dulu teksnya. Oke, nah ini dia ya teksnya. Oke, nah jadi tadi pertanyaannya ada di atas ini ya. According to the text, news can blah 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 public opinion and make readers take side. Oke? Nah, cari kata kunci di pertanyaannya. Coba try to find a keyword in the questions. Nah, kita ambil nih kata kuncinya misalnya public opinion ya. Public opinion. Karena kan yang mau dicari adalah kata sebelum public opinion ini. Oke? Nah, kalian scanning lagi nih. Gimana terdapat kata public opinion. Nah, so the public opinion is in paragraph 1. Nah, here. Ya, ada kata public opinion. Nah, sekarang coba kita cocokkan lagi dengan di pertanyaannya. Nah, soalnya itu sering juga mengganti persamaan kata antara teks dan soal. Misalnya, ya, di soalnya dia menyebutkan kata news. Nah, but in the passage dia menyebutkan mass media. Nah, oke, jadi sering tuh diganti juga antara persamaan kata di soal dan di teks. Nah, jadi media massa media, mass media ya. Nah, can form public opinion on an issue that may cause pros and cons in society. Nah, jadi katanya di sini media massa bisa membentuk ya form opininya publik terhadap suatu isu yang menyebabkan pro dan kontra dalam masyarakat. Nah, ini juga nih dia mengganti dengan kalimat lain. Kalau di questionnya dia mengatakan membuat pembacanya itu berpihak. Nah, kata take side di sini kan berarti ada yang pro dan kontra, ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Maka kata yang hilang di sini itu adalah kata form. Oke? Nah, jadi kata form kan yang hilang di pertanyaannya. Nah, sekarang kita kembali di questionnya, di optionnya ya. Oke, jadi kata yang hilang tadi adalah form. Nah, karena di opsinya nggak ada kata form nih, maka ya cari nih persamaan kata dari form. Oke, so what is your answer, student? Tadi jawabannya. Oh, ada yang E, siap. Oke, ada yang apa lagi tuh? Oh, oke, opsi error ya. Nah, kita artikan lagi nih opsinya. Arrange itu mengatur ya.
Oke. Nah, establish itu mendirikan. Oke, and then exploit itu memanfaatkan ya. Memanfaatkan. Terus ada manipulate. Ya, manipulate itu kan memalsukan ya atau memanipulasi. Nah, and then opsi error ada shape yang artinya membentuk. Oke. Nah, jadi persamaan dari kata form ya. Form itu tadi artinya adalah ini kata form. Jadi Miss katanya bisa form opininya publik. Nah, jadi form di sini artinya membentuk ya. Nah, so the correct answer is actually A. Ya, jadi bukan juga memanipulasi. Oke, banyak ya yang jawab opsi error. Oke, good. Nah, jadi betul sekali jawabannya adalah opsi error ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, jadi hati-hati dalam mengartikan tadi kata yang Miss bilang. Jadi, misalnya tadi ada yang bilang delta ya, memalsukan opini publik ya. Tidak juga ya, bukan memalsukan, tapi lebih ke form atau membentuk. Oke. Lanjut. Nah, number 3. Kita lihat lagi soalnya dulu ya. Oke, so the question number 3. According to the passage, consumers blah 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 on business are influenced by several aspects. Nah, jadi consumers bla bla bla, sini yang mau kita cari ya, kata apa yang hilang lagi berdasarkan bacaannya. Nah, yang dipengaruhi. Jadi consumers bla 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 dalam bisnis katanya itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Nah, kita cari dulu ya kata apa nih yang hilang di teksnya. Oke. Nah, ambil lagi kata kunci. Jadi kita find the keyword in the questions. Misalnya di sini tadi kan ada on business are influence, yang dipengaruhi oleh beberapa aspek. Nah, kalian scanning lagi nih, di mana kira-kira pernyataannya itu berada dalam teks. Ayo. Jadi, itu ada di line ketiga ya, baris ketiga, ada di sini. Oke. A number of factors itu kan sama dengan several aspek. Oke, jadi sejumlah faktor. Nah, sejumlah kan itu sama dengan several, beberapa ya, beberapa faktor, aspek. Nah, mempengaruhi, effect itu kan sama lagi dengan influence. Oke, mempengaruhi customers perceptions. Nah, of business. Jadi kata apa yang hilang? Kata customers perceptions ya, berarti perceptionsnya. Nah, ini nih. Ini yang kita mau cari persamaan katanya ya, atau sinonimnya. Oke, let's check the options. Oke, jadi perceptions ya. Oke, perceptions. Oke. Nah, jadi yang mana nih jawabannya yang memiliki arti yang sama dengan perceptions? Apakah conceptions, considerations, estimations, ideologies, or points? Ayo, apa jawabannya? Conceptions. Conceptions itu kan ya berdasarkan konsep berarti ya. Konsepnya consumer. Atau consideration. Consideration itu pertimbangan. Oke, atau estimations, estimasi. Mana nih? Nah, or ideologies, ideologi. Nah, kalau ideologi ini biasanya dia menyangkut sebuah teori ya. Ideologi. Nah, atau points. Points di sini itu bisa diartikan pendapat. Nah, jadi yang mana nih? Yang memiliki makna yang sama dengan perceptions. So, what is your answer, students? Oke, perceptions-nya customer. Oke, yang jawab B, ada A. Error juga, oke ya. Nah, jadi
consumers perceptions, persepsinya consumernya terhadap bisnis katanya dipengaruhi oleh beberapa aspek. Nah, so perceptions itu di situ bisa diartikan ada atau ya, B atau E. Oke. Nah, so actually the correct answer is E, ya. Again, ya, points. Jadi lebih ke pendapat tuh. Pendapatnya consumer terhadap bisnis dipengaruhi. Jadi perceptions di sini itu bisa diganti dengan kata points, ya. Bukan apa tadi ya? Ada jawab E ya? Oh ya, banyak yang jawab E. Oke, jadi bukan pertimbangan juga ya, tapi lebih ke pendapat gitu. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Okay, next question, question for number 4. Oke, kita baca lagi dulu pertanyaannya ya. Okay, so the question for number 4, based on the passage, the components include 4 essential stages. Oke, jadi komponen itu, tanya di sini include 4 hal dasar penting ya. Nah, jadi hal penting, essential stages that make a blah 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 in group of audience. Oke, jadi sama lagi nih seperti di soal sebelumnya. Nah, kita cari lagi kata apa yang hilang. Oke, terus kita cari persamaan katanya. Oke, let's check the passage. Number 4. Oke, nah, ambil lagi nih kata kunci di pertanyaannya ya. Tadi ada kata 4 essential stages and then that make bla 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 in group audience ya. Oke, di mana nih kalimatnya terdapat dalam bacaan? Ada di baris ke, kita cari kata 4 essential stages ya, atau persamaannya ada di sini dia. Nah, jadi 4 primary stages itu kan sama dengan 4 essential stages. Oke? Nah, jadi katanya di sini ada these factors involve. Nah, involve ini juga kan sama dengan include, ya, melibatkan. Nah, jadi involve itu sama dengan include. And then 4 primary stages itu sama dengan 4 essential stages, ya, that make bla bla bla. Nah, kalau di questionnya lagi menggunakan kata make yang membuat sebuah bla 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 in group audience. Nah, di sini kalau di passage-nya menggunakan kata create. Nah, yang membuat itu kan sama lagi tuh artinya make dan create, ya, make dan create. Nah, that create a response in your audience. Nah, jadi ada lagi nih, group audience, itu kan sama dengan your audience. Maka, kata yang hilang adalah kata response. Ya, nah, sekarang kita cek lagi nih opsinya yang memiliki makna yang sama dengan response. Oke? Okay, let's check the options. Response, ya. Oke. Nah, jadi response. Oke, nah yang mana nih yang memiliki makna yang sama dengan response? Apakah A, aim? Nah, aim or believe, B. Jadi kalau aim itu artinya tujuan, ya, atau B, believe, kepercayaan. Oke, atau C, conclusion, kesimpulan. Atau opsi delta, item. Item, apa nih item? Barang, ya. Oke. Atau reaction, reaksi. Nah, yang mana nih yang memiliki makna yang sama dengan response? So, what is your answer, students? That make a response. Okay. Okay, so many schools or students answer E. Jadi banyak sekali yang menjawab opsi error.
arrow again ya. Oke, nah response ya. Jadi jelas ya di sini kata response itu memiliki makna yang sama dengan reaction ya. Oke, reaksi respon. Oke. Nah, good. Kita lanjut. Oke, next question number 5. Oke, kita baca lagi dulu questionnya. So the question for number 5, the underlined word idle in the passage means. Jadi kata idle yang digaris bawahi pada bacaan memiliki arti apa? Oke, jadi ingat idle ya yang kita mau cari persamaan katanya. Oke, let's check the passage. Oke, kita cek bacaannya. Oke, nah so the word idle ada di baris ketiga dari bawah ya, ada di garis bawahi, ada di underline, ada di sini. Oke, idle. Nah, kita lihat nih di sini di passage-nya, idle itu kan diikuti dengan kata aset ya, idle assets. Nah, idle assets. Kemudian diberikan contoh lagi tuh, such as parked cars, seperti katanya mobil yang terparkir, and spare bedrooms can be rented out when not in use. Nah, jadi aset idle ini katanya itu bisa disewa ya. Nah, seperti tadi mobil yang terparkir atau kamar tidur. Nah, bisa katanya disewa ketika tidak digunakan, when not in use. Nah, jadi kira-kira aset apa nih idle? Nah, kita cek lagi nih opsinya ya. Nah, coba kita cek opsinya. Nah, oke. So, what is the answer? Idle. Nah, tadi ada kalimat when not in use ya, ketika tidak digunakan. Nah, jadi kira-kira idle aset ini adalah aset yang apa tuh? Nah, apakah unused ya? Oke. Nah, banyak sekali yang menjawab opsi A. Oke, good. Nah, unused. Unused itu artinya yang tidak digunakan ya. Oke, good. Atau valueless, tidak berharga. Nah. Oke. Atau unoccupied, yang tidak ternilai. Sama ya. Nah, atau meaningless, tidak berarti. Nah, atau insignificant, tidak penting. Oke, nah tadi kita sudah dapat ya clue dari bacaannya bahwa idle asset itu adalah aset yang tidak digunakan ya, bisa disewa, can be rented out when not in use. Nah, so the correct answer is alpha ya, unused. Jadi kalian bisa temukan persamaan kata itu atau sinonim dengan membaca juga tuh kalimatnya tadi berdasarkan kontekstual. Nah, jadi kita bisa dapat clue dari kata atau kalimat yang berada di sekitar kata yang ditanyakan. Oke? Nah, ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan lagi ya. Nomor 6, according to the passage, asset owners and potential users can find each other after the blah 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 of the internet and its big data. Oke. Nah, jadi sama lagi seperti soal-soal sebelumnya juga. Kita cari lagi nih kata apa yang hilang ya di sini di bacaannya. Oke. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 6. Kita cek lagi di passage-nya. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaan nomor 6, ini dia ya. Asset owners and potential users can find each other after the blah 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 of the internet. Setelah apanya nih internet dan its big data. Nah, cari nih coba cari kata internet and its big data in the passage. Ayo, mana tuh kata tersebut dalam bacaannya? Ada di baris ke
Ada di sini ya. However, the advent of the internet and its use of big data has made easier. Nah, for asset owner. Oke. Jadi pertanyaan nomor 6 itu rujukan kalimatnya ada di sini ya. Jadi kata apa tuh yang hilang? Kata advent ya. The advent of the internet. Nah, berarti sini yang kata yang hilang adalah kata advent. Oke, apa tuh advent? Coba kita lihat lagi opsinya. Jadi of the advent ya. Advent. Oke, ada yang tahu what is the meaning of advent? Wow, dan sudah jawab arrival. Oke. Nah, so advent itu ya artinya kedatangan ya, atau kemunculan. Oke. Atau kedatangan. Nah, mana nih yang memiliki makna yang sama dengan advent? Apakah opsi A, arrival, or progress, or invention, discovery, or advancement? Nah, kalau arrival itu artinya kedatangan juga ya, atau kemunculan. Nah, atau progress, perkembangan ya. Perkembangan internet. Nah, or invention itu artinya penemuan ya. Apakah penemuan internet? Nah, discovery juga sama, artinya penemuan. Nah, or advancement itu artinya kemajuan. Nah, kalau kita masukkan kata ini dalam bacaannya, itu nyambung-nyambung saja tuh. Ada penemuan internet, oke. Atau misalnya kemajuan internet, ya oke juga ya. Nah, tapi kata advent itu memiliki arti kemunculannya atau kedatangan. Nah, so di sini ada dua opsi yang sama artinya. Jadi kita eliminasi lagi ya. Nah, so the correct answer is alpha ya, alpha. Oke, students, so any questions so far? Ada pertanyaan? Nah, jadi untuk menjawab soal sinonim ini, kalian perlu perbanyak juga ini ya kosakatanya. Nah, karena biasanya itu kita juga ya perlu tahu nih apa arti yang di opsinya. Oke? Nah, jadi seperti itu. Oke, nah, so I think that's all for today. Oke, thank you so much for your nice attention. Jadi sekian untuk hari ini ya student. Semoga yang Miss berikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Oke, nah so thank you so much for your nice attention and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.